Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami, kelompok 3, akan menyampaikan sebuah materi yaitu pengembangan media dan sumber belajar. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama, Kudus Yatulubna Lauziah, kedua, Muhammad Rifal Rinaldi, dan yang ketiga, Ahmad Haris Al-Farizi. Yang pertama, pengertian dan manfaat media pembelajaran. Media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Apabila dipahami secara garis besar, adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Dalam pengertian ini, guru, buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan sebuah media. Secara khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Oleh karenanya, di sini, media pembelajaran berperan sangat penting dalam suatu kegiatan belajar mengajar. Guru dapat menggunakan TV, film, atau gambar dalam memberikan informasi pada siswa. Dengan media pembelajaran, hal yang bersifat abstrak bisa menjadi lebih konkret atau benar-benar ada. Secara umum, media memiliki beberapa fungsi, di antaranya 1. Dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh para siswa. Kedua, dapat melampaui batasan ruang kelas. 3. Menghasilkan keseragaman pengamatan. Keempat, menanamkan konsep dasar yang benar, konkret, dan realistis. 5. Membangkitkan keinginan dan minat baru. Secara garis besar, media pembelajaran terbagi atas 1. Media audio. Media audio yaitu media yang hanya dapat didengarkan saja atau yang memiliki unsur suara, seperti radio dan rekaman suara. Kedua, media visual, yakni media yang dapat dilihat saja atau tidak mengandung unsur suara seperti gambar, lukisan, foto, dan sebagainya. Yang ketiga, media audiovisual, yakni media yang mengandung unsur suara dan juga memiliki unsur gambar, yang dapat dilihat seperti rekaman video, film, atau sebagainya. B. Karakteristik komputer media pembelajaran. Karakteristik komponen media pembelajaran ada dua, yaitu 1. Media pembelajaran sebagai alat bantu dalam pembelajaran, dan 2. Media pembelajaran sebagai sumber belajar. Media pembelajaran sebagai alat bantu pembelajaran yaitu media pembelajaran yang dimaksud antara lain berupa globe, grafik, gambar, dan sebagainya. Materi ajar dengan tingkat kesukaran yang tinggi tentu sukar dipahami oleh siswa. Tanpa bantuan media, maka materi ajar menjadi sukar dicerna dan dipahami oleh setiap siswa. Hal ini akan semakin terasa apabila materi ajar tersebut abstrak. Sebagai alat bantu, media mempunyai fungsi melicinkan jalan menuju tercapainya tujuan pembelajaran. 2. Media pembelajaran sebagai sumber belajar, yaitu segala sesuatu yang digunakan sebagai tempat bahan pembelajaran untuk peserta didik tersebut. Sumber belajar dapat dikelompokkan menjadi 5 kategori, yaitu manusia, buku perpustakaan, media massa, alam lingkungan, dan media pendidikan. C. Macam-macam media pembelajaran dan karakteristiknya terbagi menjadi 4, yaitu 1. Media hasil teknologi. 2. Media hasil teknologi audiovisual. 3. Media hasil teknologi yang berdasarkan komputer. 4. Hasil gabungan teknologi cetak dan teknologi komputer. Selain itu, ada lagi pembagian media pembelajaran menurut jenis, daya liput, dan bahannya. Terbagi menjadi 3 jenis, antara lain 1. Dilihat dari jenisnya. 2. Dilihat dari daya liputnya. 3. Dilihat bahannya. Yang pertama, dilihat dari jenisnya, antara lain 1. Media liput, 2. Media visual, dan 3. Media audiovisual.
Yang kedua, dilihat dari daya liputnya terbagi menjadi 3, antara lain 1. Media daya liput luas dan serentak. 2. Media dengan daya liput terbatas oleh ruang dan tempat. 3. Media untuk pembelajaran individual. 3. Dilihat dari bahannya terbagi menjadi 2, antara lain media sederhana dan media kompleks. D. Kelebihan dan kekurangan media pembelajaran. Di antara kelebihan atau kegunaan media pembelajaran yaitu 1. Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis. 2. Mengatasi perbatasan ruang, waktu, dan daya indera. 3. Dengan menggunakan media pendidikan secara tepat dan bervariasi, sifat pasif anak didik dapat diatasi. 4. Dengan sifat yang unik pada tiap siswa, ditambah lagi dengan lingkungan dan pengalaman yang berbeda, sedangkan kurikulum dan materi pendidikan ditentukan sama untuk setiap siswa, maka guru akan mengalami kesulitan. Adapun beberapa kelemahan sehubungan dengan gerakan pengajaran visual antara lain terlalu menekankan bahan-bahan visualnya sendiri dengan tidak menghiraukan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan desain, pengembangan, produksi, evaluasi, dan pengelolaan bahan-bahan visual. E. Pemanfaatan dan penggunaan sumber belajar. 1. Media berbasis visual. 2. Media berbasis audio visual. 3. Kombinasi slide dan suara. 4. Media berbasis komputer. 5. Multimedia berbasis komputer dan interaktif video. 6. Media berbasis internet. Nah, sekian dari kami. Bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.